welcome back to Uncle Shu Channel with me, Mrs. Suspicious. Dan hari ini aku akan memberikan berbagai list aku untuk kamu yang baru aja mulai di Rise of Kingdoms atau yang akan menyambut KVK 1 soon or later. Hari ini aku akan memberikan rekomendasi aku untuk commander-commander legendary yang bisa berguna untuk kamu dalam berbagai kebutuhan, dari untuk open field, untuk garrison, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Let's get into the list, shall we? Oke, sekarang kita akan masuk ke list yang aku punya. Kayaknya kita sama-sama sepakat lah ya bahwa Legendary Commander itu adalah commander yang pasti lebih unggul lah kalau kita bandingin misalnya dengan commander-commander dengan rarity yang berbeda seperti Elite, kemudian Advance, dan juga adanya Epic. Nah, keberadaan dari Legendary itu memberikan keunggulan kalian dalam berbagai jenis kebutuhan. Nah, sekarang apa sih yang paling aku rekomendasikan untuk kalian? Dalam hal ini nomor 1 adalah tidak lain dan tidak bukan Charles Martel. Nah, Charles Martel ini kalau kita lihat ya guys, dia itu punya skill untuk garrison dan jenis troops dia adalah infantry. Nah, apa sih yang bisa ditawarkan? Apakah cuma sekadar garrison? Nah, mari kita lihat dari skill aktif yang pertama. Dia itu memberikan 30% increase damage for 4 seconds guys. Jadi dalam hal ini dia itu memberikan increase damage dan juga dia itu memberikan shield untuk 4 detik yang bisa menyerap damage yang cukup besar. Dan tidak hanya itu, dia juga punya direct damage factor sampai 1200 dan damage bonus yang tadi sudah dijelaskan sebesar 30%. Nah, untuk itu kemudian kita bisa melihat nih ada skill-skill lainnya yang bersifat pasif menunjang performa dari si Martel. Nah, kalau kita lihat nih ya, skill 2-nya adalah skill yang bisa di-enhance dengan keberadaan expertising. Nah, dengan expertising kemudian dia akan memiliki 20% defense yang meningkat, kemudian 20% health dan juga increase march speed. Nah, kalau kita lihat dibandingkan dengan skill 5-nya, nah skill 5-nya ini guys cuma 15% defense dan 50% increase health. Dan kemudian meningkat dengan adanya expertise skill. Nah, kalau kita lihat juga di skill ketiganya, ini adalah kemampuan dia untuk garrison nih. Dan bocoran lah buat kalian bahwa garrison dari Martel ini masih berguna sampai season 4. Dan kalian bisa memanfaatkan ini dalam berbagai kebutuhan dan juga termasuk dalam hal ini melakukan garrison dan open field. Kemudian kalau kita lihat counter attack damage bonusnya juga sampai 30% dan dapat memberikan kalian dominasi terhadap kebutuhan kalian, khususnya kalian yang berada di KVK 1. Alright, kita lanjut ke nomor 2 yang ada di list aku, yaitu kalau aku bisa milih di antara ini semua adalah Yi Seong-gi. It's an easy choice for me kan, karena kalau kita ingat ya, Yi Seong-gi ini biasanya muncul sekitar pre-KVK sampai sebelum pas 4 atau awal pas 5 opening. Nah, Yi Seong-gi ini muncul lewat event guys, lewat event yang namanya Wheel of Fortune. Kalian mengundi menggunakan gems dan kalian bisa mensummon Yi Seong-gi dan meningkatkan berdasarkan apa yang bisa kalian peroleh lewat wheel tersebut. Nah, sebenarnya Yi Seong-gi ini juga sebagai highlight, walaupun dia sebenarnya adalah archer. Nah, Yi Seong-gi ini sangat terkenal sebagai second commander untuk apapun jenis troops yang kalian gunakan. Misalnya kalian menggunakan infantry, terus bisa juga kalian menggunakan keberadaan dari sesama archer, ataupun juga kalau misalnya di later game kalian bisa menggunakan Saladin atau commander-commander yang lebih advance. Dan Yi Seong-gi masih sangat relevan guys. Dan KVK 1, wow, you can dominate your open field easily. Kalian bisa pasang dengan Martel, kalian bisa pasang dengan Sun Tzu, you can tell that gonna enhance the performance dengan keberadaan dari AOE, effect on area, yang dimiliki oleh Yi Seong-gi, yaitu dengan adanya damage up to 5 enemy troops dalam bentuk circle guys. Tapi kalian harus tahu ya bahwa ini adalah skill yang didapatkan melalui expertise. Jadi kalau kalian bandingkan dengan yang ada sebelum expertise, itu sebenarnya cuma bentuknya fan guys, bentuknya kipas. Nah kemudian karena kita udah expertise, dia mampu untuk membentuk sama bentuknya lingkaran. Nah kemudian sebenarnya dia kekurangannya memang adanya
pengurangan dengan each target dengan adanya each additional target decrease for 15%. Jadi ini adalah salah satu bagian dari hal yang tidak terpisahkan pada skill yang dimiliki oleh Yi Seong-gi. Kemudian kalau kita lihat ada Rich Restore yang cukup unggul. Kemudian walaupun dia terkenal untuk digunakan sebagai second commander kan, itu juga tetap mempertahankan eksistensi dia sebagai archer commander yang which is actually quite relevant still. Kemudian kalau misalnya kita lihat ada garrison on watchtower, attack bonus, dan juga skill damage bonus sampai 50%. Oh, Yi Seong-gi primadona waktu KVK 1 and you guys gonna have it and you guys need to invest on it. Alright, next. Aku akan merekomendasikan untuk kalian terutama para pay to win yaitu Minamoto. Iya, of course Minamoto. The Minamoto yang kalian you need to spend quite a bit untuk mengekspertiskan Minamoto, which is Minamoto itu kalau kalian sadar dia itu tidak bisa diinvestasikan menggunakan gold head ataupun kalian tidak bisa mendapatkan dia dimanapun kecuali melalui VIP bundles. Nah dengan demikian Minamoto ini cukup OG, aku bisa bilang OP, overpower the necessity of KVK 1 ya. Karena apa? Untuk well kalian make sure they have Minamoto untuk segala kebutuhan kingdom, aliansi, untuk ngambil pas, untuk ngambil holy sites, untuk war, untuk rally. Oh my god, Minamoto prima donna, ya kan? Tapi it's not necessary you need to have it if you are not a play to win. Tapi highly recommended if you guys want to spend some on it, alright? Oke, Minamoto quite a bit. Dia adalah cavalry, damage factornya sampai 1400, kemudian bisa bahkan extra damage sampai 600 dengan 75% kemungkinan, yang ini sebenarnya meningkat karena ada expertising yang kita punya. Kemudian kita punya Kava March bonus, kemudian ada attack bonus, kemudian adanya bonus to barbarians karena Minamoto adalah peacekeeping ya guys, dan juga keberadaan dari damage take increase sampai 30%, dan tadi perbandingan antara expertise dan tidak expertise. Alright, sebelumnya kita udah punya Martel, kita punya Yi Seong-gi, kita punya Minamoto, terus what next? Alright, juga ada salah satu commander yang sangat dibutuhkan dan juga sangat diandalkan dalam early games, yaitu keberadaan dari kesayangan di Pretty One, Atafal. Atafal itu didapatkan cuma lewat ekspedisi ya guys, expedition. Nah dia juga sama kayak Minamoto, kamu nggak bisa ningkatin pakai gold head side, jadi kamu harus meningkatkannya melalui yang tersedia pada ekspedisi. Nah dengan kayak gini, kalau kalian lihat dia itu sangat relevan dalam penggunaan open field karena dia itu bisa memberikan damage factor ya guys, yaitu face shape area. Jadi dia itu bisa memberikan damage sampai 5 target dengan bentuk kipas dengan direct damage factornya itu 800 dan juga sampai debuff. Jadi tidak hanya memberikan damage tapi dia juga debuff. Debuff yaitu attack, defense, and health sampai 30% untuk next 2 seconds. Kemudian kalau kita lihat dia juga punya beberapa skill yang bisa membantu counter attack damage taken, terus juga bisa dalam hal ini Kava March Speed untuk di reduce, kemudian juga adanya reduce untuk another type of troops sampai 30%. Kemudian kalau kita yang lihat pada skill ketiganya memang dia itu adalah peacekeeping. Jadi kalau kalian lihat bahwa Atafal adalah commander peacekeeping, yaitu commander yang cocok untuk neutral units seperti Minamoto, dia memiliki kemampuan khusus yang bisa menambah damage kepada barbarians dan juga cepat untuk ditingkatkan karena dia ada 35% increase experience. Kemudian adanya rally army capacity bonus, attack bonus, dan yang unik adalah adanya tambahan untuk skill guys. Nah beda kalau kita ngeliatnya sebelumnya di mana mereka itu meningkatkan kemampuan dari skill yang ada, tapi untuk Atafal
itu dia sifatnya adalah nambah skill. Nambah skillnya adalah 20% increase damage to enemy troops. Jadi dia memberikan skill baru yang terbuka. Alright, kita udah punya 4 list kan. Nah, yang terakhir one of the recommended commander yang nggak kita mention, salah satu yang paling berguna sampai SOC yaitu Cao Cao. Cao Cao ini peacekeeping yes, Kafa yes, like Minamoto, dan Cao Cao ini adalah pendamping yang sangat baik untuk Minamoto di KVK 1. Kenapa? Karena Cao Cao ini, atau orang bilang Cao Cao, I don't know, but dia adalah Kafa yang baik. Kalau kita lihat bahkan active skillnya itu bisa ngasih direct damage factor sampai 1400 guys, which is artinya itu sama kayak direct damage factor yang dihasilkan oleh Minamoto. Kemudian ada attack reduction, yaitu berikan debuff kan sampai 40%. Kemudian ada juga march speed reduction sampai 10%. Kemudian kita lihat karena dia adalah peacekeeping, cocok untuk barbarian, sampai bonus sampai 50%, tambah march speed, ada yang attack bonus, not so much, I don't think skill yang harus banyak ditekankan, tapi dalam hal ini kita bisa ngelihat adanya skill-skill lain, misal ada healing factor dengan 10% chance, dan juga rage restore. Nah, aku sini kebetulan belum expertise, jadi kalau lihat dia akan memberikan gain increase attack sampai 20% dan juga expand 10% reduce defense. Nah, Cao Cao ini very good for you guys. They're gonna hit and run in KVK to get more kills kan. Kalian mau nih kira-kira lari, pukul, kabur, it's gonna be a perfect choice for you guys. Anyway guys, ini adalah list yang aku siapkan untuk kalian. Yang pertama kita punya Charles Martel, kita punya Yisonggi, kita punya Minamoto, kita punya Atafelt, dan juga Cao Cao. Alright guys, ini adalah 5 top rekomendasi yang aku berikan. Aku harap ini bisa menjadi referensi yang berguna buat teman-teman sekalian. Dan juga aku berharap untuk kita bisa saling diskusi di kolom komentar. Apa yang kurang, apa yang menurut kalian perlu direvisi, atau yang mau kalian tambahkan. Sekian untuk kali ini guys. I really hope to see you in the comment section. See you in the next video. Bye bye.